hormati, kami membacakan sambutan Ibu Kepala Dinas untuk kegiatan pembukaan webinar yang dilaksanakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tabe Salamat, Lingun Alatai, Salam Saujud Karena Melempang, Adil Katalino, Buceramin Kesaruga, Basengat, Kajubata. Arus. Yang terhormat Kasih Kurikulum SMP, yang terhormat Ketua Forum MGMP SMP Kabupaten Kota Waringin Timur, yang terhormat Ketua MGMP di Kabupaten Kota Waringin Timur, yang terhormat Duta Belajar Kalteng 2018, yang terhormat para peserta webinar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas curahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara webinar Praktek Baik Pembatik level 4 dan aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Peserta yang berbahagia, kita telah dihadapkan pada era globalisasi dan era dengan kemajuan teknologi yang demikian berkembang pesat pada segala macam bentuk aktivitas pada semua lini, yang mana kemajuan teknologi tersebut dapat memberikan manfaat positif yang dapat dirasakan termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru-guru di seluruh Indonesia dan sejalan dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menumbuhkan guru-guru penggerak di komunitas dan di daerahnya. Pusdatin Kemendikbud Ristek menyelenggarakan program pembelajaran berbasis TIK yang dilaksanakan dengan sistem berjenjang dari level 1, yaitu level literasi TIK, level 2 implementasi TIK, level 3 kreatif TIK, level 4 berbagi dan berkolaborasi. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta webinar, melalui Dinas Pendidikan, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menyambut baik kegiatan pembatik ini, serta memberi dukungan sebesar-besarnya bagi peserta yang lulus level 4, berbagi dan berkolaborasi untuk berbagi praktik penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK berpusat pada murid sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih inovatif. Pembelajaran yang inovatif tidak dapat dipisahkan dari guru yang kreatif. Guru merupakan komponen pendidikan yang utama. Berbagai komponen pendidikan lainnya seperti kurikulum, sarana, prasarana, dan lainnya tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada guru yang menerapkan dan menggunakannya. Karena dengan demikian pentingnya seorang guru telah disepakati bahwa guru merupakan tenaga profesional yang membutuhkan berbagai prasyarat yang menjamin profesinya. Itu dapat dilaksanakan dengan baik. Persyaratan profesi tersebut terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satunya adalah penguasaan terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Semoga webinar ini dapat menambah hasanah penguasaan TIK bagi guru yang kreatif. Peserta webinar yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Praktik Baik Pembatik level 4 dan aksi nyata platform Merdeka Mengajar secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian di bumi Habaring Hurung ini. Demikian kata sambutan yang dititipkan kepada kami untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan para peserta yang mengikuti pada kegiatan pada hari ini dengan semangat, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan setelah lulus jenjang level 4 ini bisa masuk ke menjadi
duta rumah belajar yang mewakili Kabupaten Kota Waringin Timur di tingkat nasional. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah dan diberi kesehatan dalam mengikuti segala kegiatan yang kita lakukan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kabid Pembinaan dan Ketenagaan Bapak Wahyudi yang telah memberikan arahan dan membuka acara ini secara resmi. Baiklah, sambutan yang kedua dari Kasih Kurikulum dan Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, kepada Bapak Suyoso SPDMM. Saya silakan. Apakah Bapak Suyoso sudah hadir? Menggunakan akun apa ya Bu ya Pak Yos ya? Ada itu tuh yang ini Yang apa ya? PP3P apa tulisannya tuh? PKP3C33 Suyoso. Oh iya, bentar. Oke, maaf Bapak Ya. Ibu, tadi hostnya lupa mengklik, mic-nya masih di mute. Mohon maaf Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pembatik hebat. Ya, pembelajaran berbasis TIK, ya, duta-duta hebat yang lolos tahap 4 ini menjadi penyambung motivasi. Terbukti sampai saat ini sudah hampir 200 peserta gabung dalam webinar ini. Luar biasa. Dan saya suka cita karena di dalam webinar ini yang pertama yang saya banggakan dan saya hormati luar biasa Bapak Kabid Ketenagaan mewakili Ibu Kadis di tengah kesibukannya melaksanakan tugas berbagai tempat berada di posisi aman jaringan sehingga sambutan beliau tadi lancar sukses ya. Untuk itu jempol untuk beliau. Selanjutnya Mr. Nikon, Mem Umi, Mem Sugiyarti, Mem Fatimah sebagai inspirator pengembangan pembelajaran berbasis TIK atau pembatik. Terima kasih atas capaian ini. Your struggle very inspiratif. Perjuangan Anda sangat inspiratif sehingga motivasi yang Anda miliki menjalar ke seluruh perwakilan guru Skotim. Di tengah-tengah kita ada Mem Hajah Mas Pakulu Hulawa, Kepala SMP Negeri 1, Mr. Abdurrahman, Kepala SMP Negeri 2, Mem Hajah Hadijah, SMP 3, Mem Sairo, Mem Pipit, dan banyak lagi kepala sekolah yang memberikan support kepada kemajuan pengembangan pembelajaran berbasis TIK yang dimotori oleh Anda Mr. Nikon, Mem Sugiyarti, Mem Fatma, dan Mem Umi. Dan yang hebat Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ini banyak guru PAUD. Karena sehari kemarin kami diberi kesempatan bersama untuk menggodok motivasi dan hasilnya semuanya termotivasi. Banyak sekali guru PAUD dari Peringgian, dari lingkungan kota, semua bergabung bersama guru SD, SMP, SMA, SMK, baik dari Kotim, Kalteng, bahkan ada yang dari Jakarta, ini ada yang dari Jawa Timur juga. Selamat atas perjuangan memulai pembatik dengan webinar yang secara partisipan luar biasa sukses. Yang akan saya sampaikan yang utama adalah praktek baik. Peserta semuanya, marilah kita mengamankan seluruh bukti kinerja kita dengan membuat dokumen digital, baik berupa foto, baik berupa video, agar
pelaksanaan kinerja kita senantiasa dapat dijadikan sebagai dasar diseminasi untuk direplikasi oleh semua pihak melalui publikasi dokumen digital tersebut. Satu sinyal, guru pembatik atau guru yang memiliki kompetensi mengelola pembelajaran berbasis TIK adalah menggunakan akses digital, salah satunya untuk mengamankan jejak kinerja di foto, di video, setiap saat. Selanjutnya, melalui kompetensi digital dalam mengamankan dokumen kinerja ini, Bapak Ibu bisa memberdayakan antara lain untuk laporan aksi nyata bagi Bapak Ibu guru yang saat ini sedang menjelajah kemampuannya melalui penguatan berbasis PMM. Dapat dipublikasikan di sana untuk dikomentari semuanya, untuk diberi review, dan direplikasi, serta dinilai. Dan yang kedua, hasil praktek baik tersebut. Nah, satu, dapat digunakan untuk bukti aksi nyata setelah belajar di PMM. Dua, dapat dijadikan sebagai ajang diseminasi, pengimbasan melalui peran di komunitas kita masing-masing, di lingkungan kerja kita masing-masing. Contoh, 3 guru hebat ini, putri-putri bersemangat ini dari SMP Negeri 1 Sampit. Karena itu para guru SMP Negeri 1 Sampit berbondong-bondong untuk mengikuti sebagai bukti komitmen kuat dimotori oleh Ibu Kepala Sekolah yang memang juga melakukan penjejakan siapa-siapa yang hadir di jaringan ini. Itu dapat digunakan dokumennya, di screenshot, dibuat video, dibuat foto untuk kepentingan jejak kinerja, yaitu diimbaskan dari sekolah ke komunitas, keluar komunitas lebih luas, sampai ke kelompok kerja, sampai ke jenjang-jenjang kesempatan berdiseminasi yang diberikan oleh banyak pihak. Istimewa Dinas Pendidikan yang rencananya akan mengapresiasi seluruh karya berbasis digital ini pada saat nanti diadakan Gebyar Merdeka. Semoga karya-karya Bapak Ibu semua, baik PAUD berbasis PKG, SMP SD berbasis KKG dan MGMP, kepala sekolah berbasis MKKS, KKKS, semua dokumennya kita amankan menjadi laporan praktek baik. Berikutnya, akses digitalisasi, pelaksanaan kinerja yang inspiratif, motivatif sebagai syarat praktek baik, hendaknya juga dapat dipublikasikan melalui momen-momen apresiasi. Ada pemilihan guru berprestasi, ada pemilihan guru inspiratif di Kemendikbudristek, kepala sekolah demikian juga, pengawas demikian juga, karena di tengah-tengah kita ada Memaimunah sebagai pengawas yang bergabung bersama pengawas lainnya. Untuk itu, mari tugas kita dimanapun, tugas kita jenjang apapun, mendokumenkan semua karya kinerja kita dalam bentuk digital sebagai salah satu indikator kita adalah rumpun pendidik pembatik, pengelola pembelajaran berbasis TIK. Yang terakhir, Bapak Ibu, dalam sebuah apresiasi tentu saja ada syarat-syarat praktek baik yang layak untuk dijadikan inspirator utama. Apa itu? Nah, yang pertama, TIK ini adalah sarana. Komputer, internet, HP, ini sarana yang kita rekam untuk dipublikasikan, yang kita gunakan untuk disebarluaskan, itu adalah apa yang ada di konteks kinerja kita masing-masing. Semakin materi kita itu memiliki unsur kontekstual kuat, makalah itulah inspirasi praktek baiknya tinggi. Sebagai contoh, teman-teman guru di Perenggean akan memberdayakan lingkungan berbasis perusahaan sebagai sumber belajar yang efektif, didokumenkan menjadi pelaksanaan pembelajaran yang
inspiratif, inovatif didokumenkan melalui media berbasis TIK, disebarluaskan, bahkan diimbaskan melalui berbagai akses yang memungkinkan, baik kepada murid, kepada sama sejawat, kepada atasan, maupun kepada pihak mitra menggunakan TIK. Bapak Ibu, seluruh TIK yang sudah dikembangkan oleh semua pihak untuk kepentingan pendidikan tidak semata-mata untuk mendokumenkan saja. Namun yang lebih penting adalah untuk media. Karena itu budaya menggunakan media TIK termasuk gawai secara aman harus dimulai dengan membiasakan. Caranya guru-guru melakukan panduan SOP, aturan yang aman dalam menggunakan gawai untuk belajar. Tindakan ini sudah pernah direview oleh konsultan pengembangan kurikulum Merdeka dan PSB Nasional dari Bandung, salah satunya di SMP Negeri 1 sampai dan di TK Tunas Bangsa Smart. Bergawai aman sebagai sarana belajar. Bergawai baik sebagai ustadz menggali pengetahuan. Akhirnya dari pembiasaan yang terpandu, terdampingi oleh guru-guru, anak menjadi terbiasa bahwa gawai manfaatnya optimal untuk belajar. Dengan demikian, frekuensi perhatian gawai untuk bermain akan bertumbuh berimbang dengan gawai untuk belajar. Itulah solusi efektif terhadap fenomena meningkatnya anak-anak yang masih menggunakan gawai sebagai alat permainan saja. Guru tugasnya menggunakan sarana TIK ini untuk pembelajaran. Demikianlah hal-hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mari kita dokumentasikan seluruh jejak kinerja kita melalui dokumen digital, berupa foto, berupa video. Yang kedua, mari kita gunakan akses TIK ini sebagai media pembelajaran, sebagai sarana pembelajaran, sebagai sumber belajar, bahkan sebagai akses untuk dipelajari. Karena apa? Karena fitur-fitur aplikasi senantiasa bermunculan yang baru. Itu juga berbeda. Yang terakhir, kita sebagai guru, mari menguatkan kompetensi kita dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu mengelola tugas kita, kinerja kita, berbasis TIK sebagai guru pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Semoga melalui kepemilikan dokumen kinerja berbasis TIK ini, akses yang dikembangkan oleh pemerintah melalui platform Merdeka Mengajar, melalui akses SIM PKB, melalui akses Dapodik, dan yang terkini, Dinas Pendidikan melalui akses fitur SIJELA, Sistem Digitalisasi Jejaring Laporan, akan menjadikan kita melaksanakan tugas mudah, murah, dengan hasil yang tuntas, dengan capaian yang cerdas pelaksanaannya, dengan didasari hati, ikhlas, sehingga semua yang kita laksanakan ini hasilnya berkualitas. Selamat untuk duta-duta pembatik. Selamat kepala sekolah yang sudah ikut memberikan support terhadap para pembatik dan guru. Selamat kepada pengawas yang gabung dalam momen penguatan kompetensi hari ini. Dan tentu saja selamat kepada guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK yang saat ini sudah 200 lebih bersemangat untuk mengikuti program penguatan kompetensi melalui TIK, Teknologi Informatika dan Komputer. Bila ada yang kurang tepat, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yos yang selalu memotivasi kita, khususnya guru-guru di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedikit ralat sedikit Mr. Yos, saya hanya host, pembatiknya ada 3 di sini. Berikutnya kita akan dengarkan bersama sambutan yang ketiga dari keynote speaker yang ketiga kita, yaitu Duta Rumah Belajar Kalimantan Tengah. Kepada Bapak Burhanuddin, saya persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Jelas. Ya. Terima kasih untuk Ibu Sugiyarti tadi ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit kata-kata. Baik, yang sangat saya hormati Ibu PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten ya, Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mungkin tadi diwakili oleh Bapak Wahyudi ya. Terima kasih Bapak telah memberikan sambutan, mungkin pembukaan juga tadi. Mohon maaf tadi saya agak terlambat. Kemudian juga sambutan yang disampaikan oleh Bapak Suyoso. Terima kasih Bapak tadi telah memberikan sambutan yang luar biasa sekali, banyak sekali kata-kata yang memotivasi kita untuk terus kita meningkatkan kompetensi kita dalam berbagai hal, terutama dalam teknologi. Kemudian juga para narasumber nih, ada Pak Nikon Bastari, ada Ibu Fatimah dan Ibu Umi Faiza sebagai sahabat rumah belajar yang nanti akan mengupas atau mendiseminasikan tentang praktik baik pembelajaran berbasis TIK yang sudah dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Dan juga mungkin ada pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur dan juga Bapak Ibu peserta dari Kabupaten Kota Waringin Timur dari jenjang SMK mungkin ya. Kemudian ada SMA, ada SMP, SD dan TK ya atau PAUD ya. Terima kasih atas kehadirannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya agak gugup nih karena ternyata saya tidak menyangka antusiasme peserta itu luar biasa sekali ya. Mungkin biasanya saya ngisi di acara yang seperti ini mungkin hanya beberapa puluh gitu ya, mungkin 50 gitu. Tapi di sini Kotim itu emang luar biasa sekali ya, sampai 200. Jadi emang Kotim ini menjadi apa ya, bari motor apa ya? Maaf kata-katanya apa ya? Jadi tolak ukur ya. Jadi tolak ukur bagi barometer kabupaten lain ya. Bagi kabupaten lain. hilang sinyal Pak Burhan. Posisi di mana beliau? Di Palangkaraya beliau itu sedang pelatihan yang Chromebook itu Pak, Mister. Oh, mengisi ya. Ya, beliau pematerinya. Semoga sambung di hapakat sinyalnya kuat saja. Oke, baik. Mohon maaf. Mohon maaf tadi kayaknya sinyal di sini aman sebenarnya, saya kurang tahu tiba-tiba hilang gitu. Jangan-jangan ini Ibu Fatimah nih yang jahil nih. Nggak, bercanda aja. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah antusiasme sekali mengikuti kegiatan diseminasi pembatik ini. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018. Nama saya Burhanuddin. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Truk Sampit dan juga mengajar 1 hari di SMA IT Al-Madiniyah Samuda. Dan kebetulan saya dipercayakan juga sebagai tutor untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag, kemudian pengajar praktik juga untuk wilayah Kota Waringin Timur ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan apa sih yang akan disampaikan oleh teman-teman dari sahabat rumah belajar tadi. Ada Pak Nikon, ada Bu Fatimah, ada Bu Umi. Jadi karena Pak Yos tadi sudah banyak sekali menyampaikan tentang TIK itu bagusnya seperti apa dan sebagainya, keunggulan-keunggulannya, kenapa kita harus belajar terus. Nah, jadi saya tidak akan membahas tentang itu, tapi saya akan membahas tentang pembatik itu sendiri. Jadi mungkin banyak nih Bapak Ibu sekalian yang belum kenal dengan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK.
di mana ini adalah BIMTEK leveling. Jadi BIMTEK itu mandiri, BIMTEK-nya mandiri. Jadi kalau ada level 4 level, kalau misalnya ternyata level 1 lulus bisa lanjut ke level 2. Kalau tidak lulus ya kita nanti harus ikut ke level selanjutnya. Ulang lagi dari level 1 di tahun depan kalau ada gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian levelnya sampai 4. Level pertama itu apa? Level pertama itu adalah literasi. Bagaimana kita tahu selama ini bahwa literasi itu memang sangat penting sekali bagi kita. Kita sendiri ya, mungkin atau siswa-siswa kita kalau misalnya nih, kalau kita jelaskan, sudah dijelaskan berkali-kali, mereka tuh kadang nanya lagi karena literasi mereka kurang. Siswa aja begitu, apalagi gurunya kan. Nah, jangan sampai gurunya literasinya kurang. Untuk itulah bagaimana level pertama literasi kita dikembangkan. Kemudian yang kedua itu ada level implementasi. Kita sudah literasi berbagai macam tentang pengetahuan TIK, maka kita mengimplementasikannya di sekolah kita. Bagaimana praktik baik di sekolah kita. Nah, setelah implementasi, tentu saja kita biasanya menggunakan media pembelajaran atau video pembelajaran yang dibuat oleh orang lain. Nah, gimana kalau kita membuat sendiri? Nah, kita gunakan namanya level 3 itu namanya adalah level kreasi. Di mana kita bisa membuat video pembelajaran, kemudian multimedia interaktif, membuat game pembelajaran, membuat media pembelajaran yang interaktif dari PPT atau dari Google Slide, dan banyak sekali yang kita pelajari di level 3 tersebut. Dan level 1, 2, 3 itu dilakukan secara daring semuanya. Untuk tahun-tahun sebelumnya sebenarnya dilakukan, untuk level 4 sebenarnya dilakukan secara luring ini, tapi karena kondisi pandemi sehingga dilakukan secara daring gitu ya Bapak sekalian. Nah, level 4 ini ngapain saja? Untuk level 4 ini adalah disebut dengan level berbagi dan berkolaborasi. Itulah yang sekarang ini sedang dilakukan oleh teman-teman kita ya, ada Pak Nikon, ada Bu Fatima, dan Ibu Umi. Mereka melakukan namanya level berbagi dan berkolaborasi. Apa saja sih yang mereka bagikan atau diseminasikan adalah praktik baik yang sudah mereka lakukan di kelasnya, di sekolahnya. Barangkali nih ada praktik-praktik baik yang mungkin Bapak Ibu sekalian udah pernah, tapi dengan lihat mengikuti kegiatan ini ternyata oh seperti itu, ada referensinya gitu, kita bisa mencoba gitu. Atau ternyata kita belum pernah melakukan kegiatan tersebut. Nah, kita bisa juga mencoba gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini adalah bagaimana teman-teman nanti akan menceritakan praktik baik apa sih yang sudah dilakukan oleh mereka dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Kenapa kita harus menggunakan TIK? Tentu saja perkembangan teknologi ini semakin terus meningkat gitu ya. Kita lihat sendiri teman di sekolah kita mungkin siswa-siswi kita mungkin untuk membuat video pembelajaran tuh, makanya membuat video mereka mungkin lebih ini ya, lebih expert dibanding kita ya. Makanya kita jangan sampai kalah dengan siswa-siswi kita. Jangan sampai kita kalah dengan siswa-siswi kita. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itulah adanya pembelajaran berbasis TIK ini supaya kemampuan kita terkait dengan TIK ini akan semakin meningkat sesuai dengan zamannya. Jadi saya ingat bahwa kita ini sebenarnya adalah pendatang yang hadir di kehidupan anak-anak. Anak-anak sekarang ini kan hidupnya mereka berasal dari gadget gitu kan, sudah terbiasa sekali gitu, mereka udah familiar sekali. Nah, kita datang ke kehidupan mereka untuk mengajari bagaimana sih menggunakan gadget dalam pembelajaran. Nah, apakah mereka mau menerima? Ibaratnya gini, kita datang ke sebuah kampung, misalnya petani, sedang kita juga petani, tapi mereka lebih ahli, emang sudah ahli banget gitu tentang pertanian, dan kita mengajari mereka, apakah mereka mau menerima atau tidak. Nah, untuk itulah kita harus benar-benar expert, bisa meyakinkan kepada siswa kita, kompetensi kita dalam TIK emang benar-benar bagus, karena kita ini seperti imigran yang datang ke kehidupan anak-anak. Jangan sampai kita imigran dan ternyata tidak lebih baik dari anak-anak tersebut. Untuk itulah kita terus meningkatkan kemampuan TIK kita dalam pembelajaran, supaya apa? Supaya pembelajaran kita lebih menarik, lebih variatif. Jadi siswa-siswi kita tidak merasa bosan dengan pembelajaran kita. Kita bisa berbagi dengan teman-teman lain bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang lebih menarik sekali. Mungkin saat ini kita mencoba satu, ternyata oh tidak berhasil, coba yang lain, mungkin berhasil. Karena tidak mungkin kan keberhasilan dimulai cukup satu kali, itu sangat jarang. Untuk itulah kita selalu mencoba berkali-kali dengan berbagai macam pembelajaran yang berbasis TIK. Jadi di kesempatan ini semoga nanti teman-teman bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin walaupun sedikit ya atau banyak ya, semoga adalah inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian supaya menerapkan pembelajaran berbasis TIK, teknologi di dalam kelasnya masing-masing untuk pembelajaran yang lebih baik demi masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Apalagi saat ini di masa merdeka mengajar ya, merdeka belajar, di mana mereka
perlu sekali berbagai macam referensi pembelajaran yang harus kita berikan kepada mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, singkat dan padat ya Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini nanti teman-teman bisa lancar dan sebagainya. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa membersamai sampai selesai karena saya sedang ada pembukaan juga di Palangkaraya. Terima kasih atas perhatiannya sekalian. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Sugiarti. Terima kasih Bapak Burhan. Mohon tinggal sebentar kita ambil foto dulu ya Bapak Burhan. Bapak Ibu mohon kamera dinyalakan dengan tangan kalau tidak salah membentuk atap gini ya seperti yang dicontohkan Bapak Burhan. Kita akan ambil foto dulu. Mohon operator bersiap. Baik, kita mulai foto yang pertama. Tangannya Slide semua yang ya. pertama ya, saya foto dulu ya. Baik, tangannya seperti ini. 1, 2, 3. Sekali lagi Bu Fatimah. 1. Sebentar, saya simpan dulu. Oke, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Jangan lupa senyum yang manis. Ya, sekali lagi. 1, 2. Tunggu lagi. Oh, tunggu sebentar. Ya. Oh, Seperti baik. rumah, Mister. Seperti rumah Mister, seperti atap rumah katanya Mister. Ya, 1. satu, Oke, silakan Bu Fatimah. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Oke. Ini saya Terima- ke slide yang nomor 2 ya. Nomor 2, ya. Yang nomor 2, silahkan. Slide berikutnya nomor 2 Rumahnya semua betul, seperti ini. seperti rumah. Oke. Ya, 1, 2, 3. Iya. Masih belum selesai Bapak Ibu, mohon sekali lagi. Oke, untuk yang di ketiga ini ada 9 ini di tempat saya ini. 1, 2, 3. Selanjutnya yang keempat. Ya. Ada Pak Jadi. Tangannya Bapak Ibu dimohon seperti ini dan dilepas dulu. Sekarang yang kelima. Baru yang kelima, masih ada 9 Oh, slide. ini sudah nggak ada yang ada menghidupkan kamera. Berarti saya sampai 4 aja. Oh tidak. Iya. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Mari kita lanjutkan acara. Tibalah kita pada acara inti yaitu paparan materi dari sahabat rumah belajar kalau tidak salah tadi kata Bapak Burhanuddin. Oke, sebelum saya meminta para narasumber untuk memaparkan, saya akan menyapa dulu mereka, dimulai dari Bapak Nikon Bastari. Apa kabar Bapak Nikon? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat dan terlihat Ya, Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Nikon. Yang kedua, Assalamualaikum Bu Umi Faiza. Waalaikumsalam Bu Sugi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah banyak sekali partisipan kita hari ini Bu Sugi. Alhamdulillah selamat ya. Oke, terima kasih Bu Umi. Pemateri ketiga, Ibu Fatimah. Assalamualaikum Ibu Fatimah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, banyak peserta yang antusias mengikuti webinar ini. Baik, Bapak Ibu, kita simak dengan seksama materi webinar hari ini ya, agar kita dapat memahami dengan baik apa saja sih pembatik dan PMM yang akan mereka sampaikan. Sebelumnya saya jelaskan dulu ada 3 pemateri pada hari ini yang akan menjelaskan materi pertama tentang pembatik, yang kedua tentang portal rumah belajar, dan yang ketiga tentang aksi nyata PMM. Agar waktu berjalan efektif, kita akan mulai paparan materi dari pembatik level 4. Silahkan yang pertama Ibu Fatimah. Tapi tunggu dulu, saya kasih pantun dulu Ibu Fatimah. Pergi ke seberang bersama Ama. Naik ke lotok, pegang kemudi. Mantap.
Mari kita simak dengan seksama materi webinar dari Bapak Nikon, Ibu Fatimah, dan Umi. Silakan Ibu Fatimah dulu ya yang pertama. Silakan Bu. Terima kasih banyak Ibu Sugiyarti. Tapi saya nggak bisa membalas pantunnya Bu. Saya nggak bisa berpantun ini. Nggak apa-apa Jadi Bu. pantunnya tak Silakan. berbalas. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan share screen-nya? Kelihatan Ibu. Sudah Oke. kelihatan. Jadi kami di sini adalah destinasi membatik dan platform Merdeka Belajar ya. Ya, dengan tema berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem. Nggak kelihatan saya tulisan di bawahnya nih, lupa saya sama temanya ini. Digital Bu Fatimah. Oh iya, pembelajaran digital. Merdeka Mengajar rasanya ada juga di situ. Ya, next Pak Nikon. Perkenalkan, saya Fatimah SPD, guru SMPN Negeri 1 Sampit. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua MGMP SMP Bahasa Inggris. Saya juga pengajar praktik Angkatan 7 dan pernah mengikuti guru berprestasi SMP tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, selanjutnya. Apa sih pembatik? Nah, mungkin Bapak Ibu sih ada yang tidak pernah mendengar pembatik. Pembatik itu mungkin di pikiran Bapak Ibu itu yang bikin kain batik ya. Ternyata pembatik di sini adalah kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK yang merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK dari guru dari UNESCO. Standar kompetensi TIK di pembatik ini terdiri dari 4 level, yaitu level pertama adalah level literasi. Jadi pada tahap level literasi ini Bapak Ibu hanya membaca modul yang berisikan tentang pembelajaran TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Di situ Bapak Ibu melihat atau membaca tentang misalnya Google Classroom, bagaimana memanfaatkannya, tentang LMS yang lain, atau tentang komputer, apa itu penyimpanan seperti drive, itu saja yang dipelajari. Kemudian di level selanjutnya ada implementasi. Di implementasi ini Bapak Ibu mulai melaksanakan pembelajaran di kelas ya, yang berbasis TIK. Jadi nanti Bapak Ibu membuat video bagaimana sih melaksanakan pembelajaran yang berbasis TIK, bagaimana kita supaya siswa kita itu tidak hanya mendapatkan sumber belajar dari buku, tapi juga dari tempat lain, yaitu kita biasanya menggunakan sumber belajar dari Kemdikbud. Kemudian level ketiga adalah kreasi. Pada level ketiga ini, kita sebagai pembatik itu membuat suatu kreasi media pembelajaran. Ada berbagai macam pilihan, mulai dari audio, video, media pembelajaran interaktif, ada juga edugame dan juga augmented reality. Itu yang paling tinggi, yang augmented reality itu. Kemudian untuk tahap keempat adalah berbagi dan berkolaborasi. Pada tahap keempat ini kita membagikan praktik baik kita yang telah kita laksanakan di kelas kepada teman-teman guru di sekitar daerah kita. Mulai dari di sekolah, kemudian secara bertahap kita sosialisasikan juga kepada guru-guru lain di sekolah lain. Nah, di sini kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman pembatik lainnya, bisa dari satu daerah, satu kabupaten, bisa juga dari berbagai macam kabupaten di Indonesia. Ya, selanjutnya. Nah, apa sih manfaat mengikuti pembatik ini? Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah meningkatkan kompetensi literasi. Jadi dari kita ikut pembatik ini kita jadi tahu TIK itu sih gimana sih jenisnya. Nah, jadi kita jadi tahu ya. Kemudian meningkatkan kompetensi implementasi TIK. Di sini kita diajarkan bagaimana cara mengimplementasi TIK di kelas.
Nah, selanjutnya kita juga bisa untuk meningkatkan kompetensi kreasitik. Nanti di dalam pembatik level 3 itu diajarkan modul-modulnya untuk membuat kreasi media pembelajaran berbasis TIK-nya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kompetensi berbagi dan berkolaborasi. Kita juga nanti di tahap keempat, di level keempat kita diminta untuk berkolaborasi dan di situ nanti diajarkan juga sama tutornya, sama duta rumah belajar yang sebelumnya bagaimana sih caranya berkolaborasi, berbaginya. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mendapatkan sertifikat pada setiap level dengan skala nasional. Jadi dari level 1 sampai level 4 itu kita bisa mendapatkan masing-masing satu sertifikat. Jadi kalau kita sudah 4 level, kita nanti akan mendapatkan 4 sertifikat. Kemudian yang terakhir adalah berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Nah, duta rumah belajar seperti Bapak Burhanuddin tadi ya, itu dari level 3 itu nanti dicari 30 orang dalam satu provinsi. Nah, dari 30 orang itu nanti dicari lagi 5 orang untuk mendapatkan 1 orang duta rumah belajar. Sedangkan sisanya menjadi sahabat rumah belajar. Ya, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu bagi yang ingin mendaftar tahun depan bisa melalui website simpatik.belajar.kemdikbud.go.id ya. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya mau mendaftar sekarang juga bisa. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, kalau kita klik ini ya alamatnya itu, di situ ada alamatnya simpatik.belajar.kemdikbud.go.id, maka kita akan terlihat halaman seperti ini. Kemudian kita klik login di atasnya itu di sebelah kanan. Setelah klik login di sebelah kanan tadi, kita buat akun di kanan bawah di atasnya masuk itu ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu belum mempunyai akun, bisa buat akun dulu. Tapi kalau sudah punya akun, ingat-ingat yang mana, apakah kemarin mendaftarnya memakai akun Google, memakai akun Belajar Adi, atau sudah punya akun rumah belajar misalnya. Silahkan, saya sekarang akan menerangkan bagaimana cara membuat akun yang dari awal ya. Nah, di sini kita daftar baru. Ada yang daftar untuk umum, ada yang sebagai guru. Kami sudah mencoba di berbagai sekolah ya, Bapak Ibu. Untuk mendaftar sebagai guru, apabila kita memasukkan NUPTK, maka hasilnya nanti NUPTK tidak ditemukan. Jadi, di sini kami menyarankan untuk Bapak Ibu mendaftar sebagai umum dulu. Nah, jadi di sini ada tiga macam pendaftaran untuk umum, sebagai guru, dan sebagai murid. Karena kita guru, bisa sebenarnya sebagai guru, tapi nanti NUPTK-nya nanti tidak ditemukan, maka cara mengatasinya adalah kita menggunakan untuk umum. Untuk umum silahkan diisi nik, nama depan, nama belakang, misalnya seandainya tidak punya nama depan, tidak punya nama belakang, tulis lagi nama depannya. Kemudian kita pilih email, emailnya saya sarankan untuk email Belajar ID. Bapak Ibu kan sudah punya Belajar ID, jadi gunakan email tersebut. Kemudian kata sandinya harus 8 ya, 8 karakter. Kemudian kita konfirmasi lagi, kita ulangi lagi kata sandinya. Kemudian setelah itu kita masukkan captcha-nya dan kita klik captcha-nya, saya bukan robot, dan klik daftar di bawah. Setelah klik daftar di bawah, nanti akan muncul waiting, nanti kita bisa keluar masuk lagi. Nah, nanti akan ada yang seperti ini bila Bapak Ibu masuk kembali ya, bila Bapak Ibu mencoba masuk, ada halaman sinkronisasi. Nah, di halaman sinkronisasi ini Bapak Ibu klik yang paling bawah, yang berwarna biru, jangan yang berwarna hijau. Klik di sini jika Anda belum punya akun simpatik. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan klik di situ. Setelah itu nanti Bapak Ibu silahkan mengisi
mengisi sebagai guru, isi data-data pribadi Bapak Ibu. Nah, kalau di sini sudah bisa mulai mengisi NUPTK. Jadi itulah tadi tahap-tahap bagaimana caranya untuk mendaftar akun pembatik ya Bapak Ibu. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan tentang cara mendaftar akun pembatik, nanti bisa ditanyakan kepada kami. Di sini ya, selain pelatihan pembatik, sebenarnya pelatihannya ini ada masih banyak. Nanti bila di akun Bapak Ibu bisa melihat di sini di pelatihan itu ada pelatihan dari berbagai macam daerah secara daring. Jadi bukan hanya pelatihan pembatik saja di sini. Oke, mungkin itu dari saya. Setelah ini bisa dilanjutkan oleh pemateri lain, yaitu Ibu Umi Faijah. Silakan Ibu Umi. Oke, terima kasih Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Wahyudi, Kabid GTK Ketenagaan yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan, yang terhormat Mr. Suyoso yang sudah memberikan motivasinya yang luar biasa, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berhadir hari ini, Bapak Ibu Pengawas, serta Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah mau ikut berpartisipasi dalam webinar kami hari ini, baik yang dari Kota Waringin Timur maupun yang di luar Kota Waringin Timur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Umi Faiza. Sama seperti Bu Fatimah, saya mengajar di SMP Negeri 1 Sampit, dan kebetulan saya adalah guru mata pelajaran IPA. Dan sekarang saya sedang mengikuti juga program guru penggerak, jadi saya CGP Angkatan 7. Dan saya juga pernah mengikuti Gupres SMP tingkat provinsi. Mungkin itu, tolong next Pak Nikon. Tadi Bu Fatimah sudah membahas tentang pembatik, bagaimana mendaftar sebagai pembatik. Nah, di sini saya akan berbagi praktik baik saya, bagaimana kita memanfaatkan TIK di era ekosistem digital. Nah, ini salah satunya adalah portal Rumah Belajar. Di sini ada beberapa fitur yang ada pada Rumah Belajar, ada fitur utama dan fitur pendukung. Fitur-fitur ini Bapak Ibu bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran kita di kelas. Saya izin share screen, Pak Nikon. Silahkan Ibu. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oh ya, oke. Bu Umi. Sebentar. Mungkin saya kecilkan dikit. Nah ini, yang pertama itu kita tinggal membuka alamat website-nya yaitu Rumah Belajar. Jadi Bapak Ibu juga bisa sambil praktek di rumah membukanya. Oke, ini bisa nggak ya diturunkan? Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini tampilannya dari Rumah Belajar. Di sini ada fitur-fitur utama dan fitur-fitur pendukung yang bisa nanti kita manfaatkan dalam proses pembelajaran kita. Saya akan memaparkan fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama di sini ada sumber belajar. Nah, jadi nanti tinggal diklik. Jadi fitur ini menyajikan materi baik bagi siswa maupun guru berdasarkan kurikulum materi ajar yang disajikan. Saya buka, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, di dalam sumber belajar ini terdapat konten-konten pembelajaran. Jadi baik video, audio maupun web. Jadi bisa kita manfaatkan. Jadi kalau di sumber belajar biasanya yang sering saya pakai itu adalah video pembelajaran. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin menggunakan sumber belajar tinggal mencari materi yang disesuaikan. Nah, materi pada sumber belajar juga ada tingkatannya. Di sini dari tingkatan PAUD
sampai tingkatan SMA, SMK. Jadi bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran kita di kelas. Oke, itu mengenai sumber belajar. Nah, fitur yang kedua itu ada namanya kelas maya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal kelas maya. Di zaman pandemi dulu kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan siswa. Jadi kita memanfaatkan kelas maya. Jadi selain kelas maya yang lain, di rumah belajar juga ada namanya kelas maya atau kita kenal sebagai learning management system. Jadi kalau di kelas maya hampir sama seperti yang lain. Nah, jadi tampilan kelas mayanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tinggal kita daftar dulu. Nah, di sini ada 3. Jadi ada daftar sebagai penyelenggara, sebagai guru, dan sebagai siswa. Jadi kalau ingin membuat kelas maya di rumah belajar, itu langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mendaftar dulu sebagai penyelenggara. Maksudnya penyelenggara ini adalah kita harus mendaftarkan sekolah kita terlebih dahulu. Nanti kalau sekolahnya sudah terdaftar, baru nanti kita bisa mendaftar sebagai guru untuk membuat kelas, dan nanti siswa juga bisa mendaftar sebagai siswa yang ada di dalam kelas kita. Kemudian ada juga yang berikutnya yaitu laboratorium maya. Nah, ini ya tampilannya, saya tampilkan. Nah, ini Bapak Ibu tampilan laboratorium maya. Jadi kalau misalkan kurang sarana pendukung di dalam laboratorium, bisa memanfaatkan fitur ini. Jadi laboratorium maya namanya. Di sini memang kontennya baru untuk SMP dan SMA. Jadi kontennya masih berisi materi IPA, fisika SMA, terus biologi SMA, kimia SMA, dan matematika. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Ini misalnya saya contohkan laboratorium maya, materi hukum OM IPA SMP. Jadi tinggal diklik. Nah, ini bisa kita manfaatkan nanti di dalam proses pembelajaran kita. Misal aja kan kita mau belajar tentang hukum Ohm, kalau nanti bahaya memainkan listrik bisa menggunakan laboratorium maya. Nah, ini ada rangkaiannya, misal kalau dilepas baterainya apa yang terjadi, apakah arus dan tegangannya ada? Nah, tinggal dilepas, oh ternyata tidak ada arus. Nanti tinggal dipasang lagi, dan siswa bisa mengubah tegangan dan hambatannya, nanti bisa menghitung berapa arus, berapa tegangannya. Itu tentang laboratorium maya. Oke, yang berikutnya ada bank soal. Nah, di bank soal ini ada kumpulan soal dan materi evaluasi yang bisa kita pakai dalam kegiatan kita di kelas. Nah, ini tampilannya. Dia juga menyediakan dari tingkat SD sampai SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Cara memanfaatkannya, misal saya contohkan, ini juga pernah saya pakai di dalam kelas. Saya kelas 7. Kemudian karena saya mengampu mata pelajaran IPA, saya klik IPA, klik evaluasinya, kemudian kita, lagi loading ini, sayanya yang kecepatan mungkin ya. Nah, kemudian kita tinggal memilih materi apa yang mau kita pakai untuk melakukan evaluasi. Misal saya mau mengambil nih perubahan fisika dan kimia, tinggal dibuka. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Siswa juga bisa menggunakannya, nanti Bapak Ibu tinggal mengirimkan linknya, dan siswa bisa mengerjakan. Dan siswa juga bisa langsung mendapatkan feedbacknya, berapa nih nilai yang didapatkan dari evaluasi ini. Ini mengenai bank soal. Oke. Nah, selain fitur-fitur utama tadi, ada beberapa fitur pendukung yang ada di dalam rumah belajar yang juga bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu adalah peta budaya. Oke, nah ini Bapak Ibu tampilan peta budaya. Misal kita mau mengajarkan tentang budaya Aceh, tinggal kita klik nih Aceh di sini. Nah, jadi nanti akan muncul. Nah, yang muncul di sini ada mengenai rencong Aceh dan sekilas budaya Aceh. Jadi itu juga bisa nanti kita pakai dalam proses pembelajaran. Mungkin ini pada materi kalau SMP IPS terpadu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada buku sekolah elektronik. Oke. Nah, ini
Di fitur ini disediakan buku-buku elektronik dari jenjang PAUD sampai SMA SMK Bapak Ibu. Jadi juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan bacaan atau konten pembelajaran kita. Karena kan di zaman kurikulum merdeka itu kita tidak bisa menentukan hanya satu konten pembelajaran. Misal ada yang anak gaya belajarnya audio visual, kinestetik. Misal nanti kalau mau yang pakai audio visual bisa memanfaatkan sumber belajar. Kalau mau memakai buku sekolah elektronik bisa memanfaatkan buku sekolah elektronik ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini ada wahana jelajah angkasa. Nah ini mau menunjukkan misal susah menunjukkan planet-planet bisa memakai fitur wahana jelajah angkasa. Kita misal mau melihat planet, tinggal diklik, kemudian cari mau planet apa yang kita lihat. Nah ini juga 3 dimensi, tinggal diklik, dan ini bisa dilihat ya Bapak Ibu planet Mars-nya. Jadi tidak gerak nih di tempat saya, loadingnya agak lambat. Nah ini juga bisa diperbesar dan bisa kita putar. Oke, ini mengenai wahana jelajah angkasa. Yang berikutnya ada karya bahasa dan sastra. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia ya, atau mata pelajaran yang lain. Nah, ini banyak sekali bahasa dan sastra yang sudah dimuat di fitur ini. Jadi bisa kita manfaatkan juga. Oke. Yang berikutnya ini. Nah, ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi untuk mau meningkatkan kompetensi kita, tadi yang sudah dijelaskan Bu Fatimah, ini adalah salah satunya adalah pembatik. Nah, itu ya pembelajaran berbasis TIK. Selain pembatik juga banyak pelatihan lain yang diadakan di luar daerah juga. Jadi nanti tinggal dicari di pelatihan terbaru ini. Oke, itu mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian ada blok Vena. Nah, ini, sorry, salah saya. Saya buka dulu blok Vena. Oh, ini kayaknya. Oh, Maya loadingnya. Nah, ini tampilan dari blok Pena. Nah, ini juga banyak ya Bapak Ibu isinya, jadi bisa juga kita pakai. Selain blok Pena itu ada edu game. Nah, di sini juga bisa dimanfaatkan nih dari anak TK juga. Jadi banyak sekali permainan yang ada di edu game. Jadi tidak hanya sekedar bermain, tapi kita juga belajar. Misal saya contoh menghitung waktu. Nah, ini pasti anak-anak suka kalau belajar sambil bermain. Oke, agak lama loadingnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh dari edu game. Misal kita coba main, nanti menghitung menit dan detik misalnya. Nah, nanti ada petunjuknya untuk melakukan permainan ini, waktu dengan nilai yang sama katanya. Coba kita mulai. Nah, ini tinggal nanti dimainkan. 360 detik. Sama dengan berapa? Coba. Saya belum nyoba yang ini nih nanti. Terus ini sama ini. Nah, jadi nanti seterusnya seperti itu. Banyak permainannya Bapak Ibu selain yang ada saya contohkan. Yang terakhir adalah fitur terbaru dari rumah belajar. Di zaman sekarang ini ya, ada namanya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, namanya augmented reality. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sangat asik juga fiturnya. Jadi di bagian augmented reality ini ada beberapa konten, misal kita mau memakai materi energi. Jadi memang langkah pertama yang harus dilakukan, kita harus menginstalnya dulu, APK-nya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita download juga markernya, kita coba lihat cara penggunaannya. Ini adalah fitur terakhir dari rumah belajar.
Nah, itu Bapak Ibu contoh dari augmented reality, jadi bisa dilihat secara 3 dimensi itu ya. Jadi ini sangat asik kalau kita pakai dalam proses pembelajaran. Mungkin itu pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami berharap Bapak Ibu tetap stay di webinar ini karena setelah saya ini ada materi yang luar biasa sekali yang sekarang mungkin ya istilahnya lagi booming ya Bapak Ibu tentang PMM, Platform Merdeka Mengajar. Mungkin itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke materi berikutnya kepada Pak Nikon, saya silahkan. Terima kasih Ibu. Saya share saya terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu yang masih berkenan untuk mendengarkan materi dari saya, dan terima kasih yang masih bertahan. Mohon izin saya sebenarnya deg-degan ini kan, karena ada dari bagian dinas, pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru hebat lainnya. Jadi saya grogi jujur saja. Jadi nama saya Nikon Bastari Bapak Ibu. Saya guru di SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Utara. Saya juga pengajar praktek angkatan 4 Bapak Ibu. Kemudian saya pembatik di level 4 juga, ketua MGMP Bahasa Indonesia tingkat SMA. Kemudian wakil ketua Hizkia Kakapakat Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Nah, ini saya asli Sampit Bapak Ibu, tapi orang sering melihat saya seperti orang Jawa. Adapun pendidikan saya dari TK, yang terakhir S2 di Universitas Islam Malang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan di HP-nya itu memiliki Play Store, berarti Bapak Ibu bisa menginstal Merdeka Mengajar, sedangkan Bapak Ibu jika tidak menggunakan Android atau laptop, bisa mengetikkan di link guru.kemendikbud.go.id. Adapun di platform Merdeka Mengajar itu, menu-menunya ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas, video inspirasi. Akan saya contohkan punya saya terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya stop dahulu. Bentar. Saya sesuaikan. Apakah terlihat Bapak Ibu di teks ini ya? Terlihat Bapak. Sudah Bukti terlihat. nyata ya. Jadi bukti nyata karya saya itu dari bukti karya saya upload di bagian praktik pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini saya tentang pelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran 5M berbasis TIK seperti itu. Di kegiatan saya ini Bapak Ibu, materinya diawali dengan kegiatan awal seperti biasanya berdoa. Kemudian nanti saya memberikan informasi kepada siswa tentang tujuan pembelajaran. Kemudian siswa mengamati video dari TIK-nya. Nah, saya percepat ya, siswa mengamati, kemudian siswa menanya, kemudian siswa di sini menggali informasi, mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi, mencari data-datanya, mencari jawabannya, dan yang terakhir, yang kelima, mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Jadi ini salah satu contoh saya ngajar di kelas, dengan kegiatan kolaboratif tentunya, membuat kelompok. Nah, seperti ini, kemudian siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Jadi ini salah satu praktek baik. Semoga nanti dari video ini Bapak Ibu bisa membuat bukti karya Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Untuk itu sampai di sini dulu yang ininya ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, informasi selanjutnya yaitu
kita ke komunitas Bapak Ibu. Ini saya beri contoh dahulu ya, komunitas. Di dalam komunitas ini biasanya kalau misalkan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka itu pasti memiliki namanya komite pembelajaran, atau misalkan ada komunitas penggeraknya atau komunitas praktisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan komunitas ini, ditambahkan isi formulirnya, karena punya saya 3, jadi tidak bisa menambah lagi. Jadi batasannya itu kita sebagai pengurus inti itu hanya boleh 3, kemudian kalau mengikuti itu batasnya 20, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih membuat ini? Membuat komunitas ini Bapak Ibu harus menyelesaikan pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri ini harus diselesaikan. Yaitu yang diselesaikan yang mana? Yaitu kurikulum merdeka. Jika Bapak Ibu tidak mengunggah kurikulum merdeka aksi nyatanya, Kelihatan. muncul Bapak Ibu atau kecepatan? Nah, ini ya Bapak Ibu, jika sudah mengunggah, maka Bapak Ibu bisa membuat komunitas praktisinya, seperti itu di intrasekolah maupun MGMP. Itu informasi yang kedua. Jadi akan saya stop dahulu ini. Akan saya contohkan punya saya lagi, aksi nyata yang tadi ya. Nah ini Bapak Ibu, contoh aksi nyata Merdeka Belajar punya saya. Atau nanti yang kurikulum merdekanya disesuaikan Bapak Ibu. Jadi saya sudah ada contoh pekerjaannya. Yang pertama itu harus ada teori tentang pemahaman kita. Kemudian selain ini ada foto bukti diri kita, ada deskripsinya, kemudian ada refleksi, ada formulir umpan baliknya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada dari guru dan peserta didik juga. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang terbaru Bapak Ibu tentang kepala sekolah ya, tentang perencanaan. Jadi saya di Mentahai Hilir Utara kemarin di KKG dan KKS di Mentahai Hilir Utara gugus 2 itu saya membuat LK ya, lembar kerja untuk aksi nyatanya seperti ini. Perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan yang diambil dari RKT-nya. Jadi harus ditulis nama Kepsek, kemudian guru-gurunya, kemudian ada foto kegiatan bersamanya Bapak Ibu. Kemudian nanti catatan hasil diskusi rapatnya Bapak Ibu apa, ditulis di sini semua. Kemudian Bapak Ibu di dalam rapat pasti ada namanya perdebatan dan masukan dari para guru dan kepala sekolah. Jadi dimasukkan semua di sini, kesulitan dan tantangannya. Kemudian hasil dari rapatnya itu fakta yang mendukung untuk perbaikan RKT dan rencana yang lainnya dari raport pendidikan Bapak Ibu itu ditulis kembali di sini. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ingin membuat aksi nyata, file ini sudah ada, seperti itu contoh. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung yang belum melakukan, mungkin seperti itu. Atau misal saya contoh satu lagi Bapak Ibu, yang kurikulum merdeka, yang istilahnya tadi wajib ya ditampilkan, karena bisa membuat komunitas praktisinya yang ada di sekolah. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu, masih loading. Kurikulum merdeka. Nah ini contoh kurikulum merdeka yang saya buat Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu tiru. Gunakan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi jika ingin menggunakannya. Ini contoh punya saya, pasti kita tentang informasi, kemudian ada foto-foto kita berkegiatan. Nah, seperti itu, kemudian ada dukungan dari kepala sekolah atau pengawas sekolah, kemudian ada tanggapan dari para guru, tentang yang pasti harus ada workshop Bapak Ibu, kegiatan seperti itu di sekolah Bapak Ibu sendiri, tidak mungkin di sekolah lain kan, seperti itu. Nah seperti itu Bapak Ibu, contoh dari platform Merdeka Mengajar kalau misalkan kita ingin membuat aksi nyatanya. Jadi
Kalau Bapak Ibu belum membuat aksi nyata, maka tidak bisa membuat komunitas tadi. Jika sudah, silahkan buat seperti itu. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pewara Ibu Sugiyarti. Terima kasih Bu Fatimah, Ibu Umi, dan Bapak Nikon. Luar biasa sekali materinya ya. Membuat kita terinspirasi mau ikut pembatik yang akan datang dan juga mengisi platform Merdeka Belajar. Yang saat ini mungkin Bapak Ibunya kesulitan di aksi nyata. Tadi sudah kita lihat semua bagaimana sih mengisi aksi nyata itu agar bisa mendapat sertifikat, karena untuk mendapat sertifikat di PMM kita harus mengisi aksi nyata. Tidak seperti pelatihan yang lainnya. Mungkin setelah kita melaksanakan pelatihan selesai sudah dan mendapat sertifikat. Semangat ya Bapak Ibu. Mari kita nanti mengimplikasikannya di dalam PMM kita, ataupun kita nanti mengikuti membuat akun di rumah belajar dan menggunakannya untuk pembelajaran. Terima kasih sekali lagi. Bisa kita kasih jempol deh untuk 3 materi ini Bapak Ibu. Silahkan kasih jempol sebagai tanda kita bahagia hari ini menerima materi dari 3 orang hebat pagi ini, sore ini, mohon maaf. Ya, terima kasih. Bu Sugi, informasi aksi nyata saya ada di kolom chat bawah. Jadi silahkan gunakan ATM ya Bapak Ibu. Oke, Jadi terima kasih jangan foto saya tetap ada untuk diupload seperti itu. Silahkan dengan sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya seperti itu saja Bapak Ibu. Silahkan kalau apa-apa diserahkan ke Bu Sugi lagi. Oke, terima kasih Pak Nikon. Bapak Ibu silakan deh, di kolom chat sudah ada aksi nyata dari Pak Nikon Bastari yang bisa kita amati, tiru, dan modifikasi yang mau. Atau mau bikin baru, tapi mirip-mirip, bagus lagi itu ya. Oke, sudah kita lewati ya sama-sama tadi 3 materi. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Saya yakin di kepala Bapak Ibu saat ini sudah banyak deh yang ingin bertanya, karena materinya sangat menarik dan apa yang mereka hari ini sosialisasikan adalah hal yang sedang viral bagi Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau melambaikan tangan, atau bisa pula langsung menyebutkan nama. Saya lihat sudah ada nih yang raise hand. Untuk sesi pertama ini saya ada 3 penanya yang akan saya persilahkan untuk bertanya, kemudian dijawab dulu oleh narasumber. Setelah itu kita buka sesi berikutnya. Baik, ada Pak Ismail Rahman yang sudah raise hand. Silakan Pak Ismail Rahman. Mohon operator membuka mic dari Pak Ismail Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar, Bu? Terdengar sekali, Jelas, Bapak. Pak Ismail. Ya, saya dari Gorontalo. Oke. Silakan. Ya. Sehubungan dengan aplikasi rumah belajar, baru 2 minggu ini saya aktif karena aplikasi tersebut menggunakan akun Belajar ID lebih pre. Pertanyaan pertama, saya mengalami kesulitan di e-buku. E-book itu tidak bisa terbuka kalau saya klik baik di gadget maupun di laptop. Itu kesulitan saya. Yang kedua, tentang PMM. Dalam pembuatan aksi nyata, ada topik-topik berikut yang bisa memasukkan video maupun PDF atau foto. Video saya tidak diterima. Mungkin kapasitasnya terbatas atau bagaimana itu Pak sebagai pemateri. Terima kasih. Mohon maaf saya terlalu frontal menjawab. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Oke, baik. Ini pemateri, apa kita langsung jawab atau kita terima pertanyaan selanjutnya? Langsung jawab saja. Oke, baik.
Baik Pak Nikon, tadi Pak Ismail bertanya tentang kesulitannya membuka portal tentang BSE. Dan yang kedua adalah bagaimana memasukkan video, karena mengapa video yang mau beliau masukkan tidak bisa masuk. Iya. Mungkin yang ini akan dijawab Bu Umi atau Pak Nikon? Silakan Bu Fatimah atau Bu Umi. Oke ya, karena sesuai BSE-nya dengan Bumi. Iya, BSE-nya Bumi. sesuai dengan itunya ya, pembagian materi tadi bahwa ini tentang portal rumah belajar, berarti Ibu Umi Faiza. Silakan Ibu Umi Faiza. Ya, mohon cuma berbagi. Saya juga ini tinggal 1,5 tahun berbakti sejak diluncurkan PMM dan rumah belajar yang berbasis akun belajar. Saya sudah ikuti secara terus-menerus. Terus saya juga mengikuti webinar yang lebih kompeten dengan pengembangan sebagai guru. Mohon maaf sebagai informasi. Ya. Ya Bapak, terima kasih Ya, Bapak. Dari jauh-jauh dari Gorontalo mau mengikuti Luar webinar yang biasa. diadakan. luar biasa. Tepuk Berarti, tangan untuk Bapak nah, Ismail. menandakan Ya. bahwa beliau ini orang yang sangat haus akan ilmu. Silakan Ibu Iya, Umi. betul. Bilangi Silakan. salam saya. Oh, iya, ini kepala sekolah saya juga dari Gorontalo, Bapak, Ibu Maspa, salam kata beliau, Bapak. Ya, salam. Ibu Mas Pak, Ibu Haja, Mas Pak, S10 Lawa, SPDMM. Iya. Ibu Haja SPDMM. Baik, mari Silakan kita Bu kembali Umi. ke silakan Bu Umi. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Scoring, Mem. Berdekatan Salah itu. saya masuk lewat HP. Mungkin Pak Nikon bisa share screen BSS. Nah, ini kan double. Bu Umi, mohon salah satu dimatikan terlebih dahulu karena storing device. Laptopnya nggak bisa Oh, iya. mati. Gambarnya nggak ada. Mohon maaf. Bu Umi bisa ke ruangan lain mungkin, tinggalkan dulu laptop. Scoring, Mem. Scoring. Iya, oke. Oke, sambil nunggu Bu Umi. Oke. Ya Tentang mungkin Pak Nikon bisa sambil share screen rumah belajarnya karena saya nggak, ini laptopnya nggak bisa lagi. Mohon maaf. Ya, rumah belajar BSE. Siap. Ya, oke, Mem Umi lanjut. Kendala Bapak. Oh ya, Ismail mungkin tadi. Pak Nikon bisa membukakan salah satu bukunya. Tadi beliau kesulitan mengaksesnya Pak Nikon. Betul. Mengapa? Silakan. Atau coba di-downloadkan satu Pak Nikon? Bisa nggak? Saat seperti ini laptop bermasalah. Apa sih ya? This is unboxing. Oke, kenapa, Aja Mem? mungkin share screen. Saya sudah masuk ini. Oke, Mem Fatimah. Bisa? Oke. Sip. Kalau pengaruh seperti ini, Bapak Ibu mau tidak mau kita harus meng-close browser semuanya. Iya. Browser itu, semua Mas di-close, masuk dari browser yang baru. Kalau misalkan saya tutup ini, maka kegiatan ini tutup juga. Silakan Bu Umi coba ini, saya stop. Kebetulan saya megang host. Saya tambahkan Pak Ismail. Yang pertama Bapak Ismail saya sarankan gunakan Nitro Pak Ismail. Nitro. Yang kedua Java, install Java untuk di komputernya itu. Oh, iya. Solusinya Pak. Ada dua solusi. Pertama gunakan Nitro, kedua Java Terus? installer Java. untuk laptop seperti itu. Oh, ya. Nah, itu. Kemudian PMM tadi karena Bapak purna tugas berarti Bapak sangat beruntung
Nah, sebelum Bapak purna tugas, Bapak dapat pengalaman, dapat pengetahuan baru, bisa diceritakan kepada cucu dan kerabat-kerabatnya nanti. Bahwa walaupun saya hampir purna tugas, tapi saya tetap semangat dalam mendapatkan ilmu seperti itu. Ya, terima kasih petunjuk tentang rumah belajar. Saya kira saya punya laptop apa yang hang, ternyata ada jalur lain. Terima Iya, kasih. Pak, betul, Pak. Harus ada install JavaScript namanya, Pak. Ya. Ya, Untuk terus Nito. PMM, Mm-mm. paling banyak saya aksi nyata dari 13 topik yang saya sudah buat. Paling banyak cuma beraksi nyata di PDF. Untuk video saya masih berkendala. Oh iya, Pak. Tapi kalau untuk bukti karya, kalau video yang pembelajaran maupun yang lain-lain saya Ya. sudah buat. Mantap. Tapi yang aksi nyata itu yang saya masih kesulitan. Sampai sekarang saya lagi membuat video yang terbaru, fitur yang baru tentang definisi dengan counting. Ya, terima kasih atas petunjuknya. Ya, petunjuk Ya, terima lagi, kasih. Pak. Untuk PMM, tidak apa-apa menggunakan PDF ya, Pak, ya. Oh, Yang iya, pasti iya. di PDF itu ada materi yang Bapak ketahui dan ada bukti dan ada refleksi. 3 itu, Pak. Ya. Oke. Kemudian Ya, untuk terima- video 7 menit, Pak, maksimal, Pak. Ya, Jadi 7 kalau menit misalkan ya. panjang dipercepat, Pak. Ada dipercepat videonya kan. Kalau panjang dipercepat saja. Editingnya percepat. Seperti itu. Ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Saya tanya ulang boleh, Pak? Boleh. Apakah Bapak sudah membuat komunitas di sekolahnya menggunakan menu komunitas di PMM? Ya, saya sudah pernah membuat. Saya sudah pernah membuat webinar di jadwal PMM. Mantap. Sejak bulan Agustus. Ya. 1 kali di bulan Oktober ini saya sudah 2 kali di awal-awal Oktober. Mantap, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, menginspirasi Ya, terima kami. kasih. Ya, saya serahkan ke Mungkin Bu saya mau Sugi. menambahkan, Ya, Pak Nikon. Apa soalnya? Halo. Silahkan Ibu Umi. Mungkin saya mau nanya dulu ke Pak Ismail yang masalah video tadi. Beliau sudah memasukkan videonya ke YouTube atau langsung upload videonya di PMM, Pak? Untuk video PMM yang di aksi nyata itu saya belum pernah memasukkan karena terkendala dengan mungkin batas berapa megabyte dengan durasinya. Ternyata cuma sampai 7 menit. Ya, terima Dan kasih. lagi memang Pak, kalau memang video, Bapak harus menguploadnya dulu ke YouTube karena nanti pada saat kita mau memasukkan ke aksi nyata kita, nanti dia akan koneksinya ke YouTube kita, Pak. Jadi bukan video yang langsung dimasukkan ke PMM. Jadi saran saya masukkan ke YouTube dulu gitu, Pak. Oh iya. Mungkin itu, Pak. Ke YouTube Oke. di fotokopi linknya. Iya, nanti otomatis iya. kalau kita buka aksi nyata video, nanti dia klik ini koneksi ke YouTube kita otomatis, Pak. Jadi klik aja nanti ada pilihannya. Pak Itu sih yang Burhanuddin, tidak saya lakukan. Pak Burhanuddin mau share screen katanya untuk yang tentang BSE tadi. Oh ya. Silahkan. Silahkan Pak Burhan. Silahkan Bu Sugi untuk pewara. Silakan diambil alih. Pak Burhan, silakan Pak Burhan kalau mau share screen. Terlalu semangat Mem Sugi semuanya. Silakan. Pak Burhan. Hilang sinyal lagi, Mr. Burhan ini. Mungkin untuk pertanyaan yang di chat dulu, Bu Sugi. Oh ya, di kolom chat. Di kolom chat Baik, ada ada pertanyaan. pertanyaan dari kolom chat ya. Yang pertama dari Ibu mana ini tadi? Bentar. Dari Ibu Habibah SMP BCH. Izin bertanya Pak Nikon, untuk aksi nyata agar sekolah bisa membuat komunitas tadi, apakah harus semua guru buat aksi nyata? Silakan Pak Nikon dijawab. Siap. Seperti ini Bapak Ibu.
jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan file yang saya kirim tadi, yang kurikulum merdeka, sampai di aksi nyata dan tidak keluar sertifikatnya, menunggu validasi ya, karena memang sudah lambat dari tanggal 30 kemarin, tetapi Bapak Ibu bisa menguploadnya seperti itu. Dan ketika sudah mengupload aksi nyata, maka Bapak Ibu bisa membuat komunitas seperti itu. Terus, apakah seluruh guru seperti itu kan harus membuat itu? Ya, seluruh guru membuat aksi nyata. Tapi salah satu saja yang membuat komunitasnya seperti Membuat itu. komunitas, ya. Ya, jadi satu saja ya yang membuat, karena ada komite pembelajaran dan segala macamnya disesuaikan atau MGMP-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Bapak Ibu tidak menyelesaikan kurikulum merdeka aksi nyatanya, maka Bapak Ibu tidak bisa menjadi panitia di dalam komunitas itu. Jadi hanya bisa jadi pengikut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau jadi pengikut Bapak Ibu maksimalnya 20 tadi, 20 komunitas. Sedangkan kalau misalkan jadi pengurusnya atau panitianya, misalkan kepala sekolah, bendahara, seperti itu kan, itu hanya boleh 3, seperti itu. Jadi biar namanya muncul, jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan topik Merdeka Mengajar, topik kedua, seperti itu. Sampai aksi nyata. Betul, di aksi nyatanya diupload ya, bukan hanya centang, tapi diupload aksi nyatanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya serahkan Bu Sugiyarti. Oke, terima kasih. Apakah Pak Burhan tadi masih kesulitan di sinyal? Yang mau tadi share screen? Interupsi Mem Sugiyarti. Baik. Chat dari Lampung tolong direview. Chat dari saudara kita yang dari Lampung. Oke, baiklah. Ini ada dari Lampung, dari Ibu Rohayati, SDN 1 Purajaya. Bertanya katanya, saya dari Lampung Bapak Ibu fasilitator, izin bertanya. Memang saya sudah mengerjakan materi DPMM, tapi terkendala di aksi nyata. Ini bagaimana nih mengatasi kendala membuat aksi nyata sepertinya? Silakan Pak Nikon lagi ya. Saya lagi ya. Aksi nyata tuh sebenarnya gampang-gampang sulit. Makanya itu kita ada kegiatan seperti ini kolaborasi ya Ibu ya. Jadi ada punya saya contoh, jujur setiap beberapa sekolah sampai Kabupaten Seruyan kemarin yang saya temuin di akhir, mereka terkendala yaitu aksi nyata. Jadi seperti apa sih aksi nyata? Nah, aksi nyata yang saya berikan di kolom chat tadi, contohnya itu yang pertama, yang pasti ada cover ya. Cover tentang aksi nyata apa, kemudian nama, kemudian instansi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu materi Bapak Ibu, materi yang sudah dipelajarin. Apa ditulis ulang di situ, sepengetahuan Bapak Ibu saja. Kemudian yang ketiga yaitu Bapak Ibu me-input foto, deskripsi dan refleksi, serta kalau misal ada tugas jawaban siswa silahkan dicantumkan juga. Itu kita sesuaikan. Ada yang minta refleksi 3, ada yang minta jawaban 3, ada yang 5, seperti itu. Jadi disesuaikan saja. Adapun contoh sudah saya berikan untuk 2 saja ya. Untuk yang lainnya bisa nanti kita ketemu lagi di kegiatan yang lain. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sugi. Saya serahkan. Terima kasih Pak Nikon atas jawabannya. Bapak Ibu apabila ingin bertanya langsung silakan melambaikan tangan atau raise hand. Pak Ismail Rahman mohon di raise hand-nya ditutup kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silakan raise hand. Belum ada. Kalau begitu saya bacakan lagi yang di chat ya. Dari chat ini ada beberapa lagi yang bertanya Pak Nikon, ini kayaknya tentang aksi nyata semua nih. Ini Bu Sugiyarti interupsi, Ibu Apolonia dari Kupang ini, Mem, dari NTT bertanya. Ya, benar, Pak Yos. Saya lihat dulu dari Ibu Apolonia ya. Raise hand beliau, Mem. Oh, raise hand. Silakan Ibu Apolonia Maria SPD suaranya. dari Kupang. Suaranya silakan Pak Nikon untuk membuka. Sudah. Silakan Ibu Apolonia. Iya, selamat sore Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Mungkin ya pertama-tama ya saya perkenalkan, saya dari NTT Kabupaten Timur Tengah Utara Bapak.
Oke, iya silakan Ibu. Mungkin di sini saya mau bertanya sedikit menyangkut PMM Bapak selama ini untuk video. Hanya aksi nyata ini yang memang saya temui kendala. Selama ini saya sudah selesaikan modul-modulnya, tetapi aksi nyata itu saya belum menyelesaikan. Oleh karena itu saya di sini mungkin saya mau berkolaborasi dengan Bapak Ibu, sama menanya apa bisa mungkin lewat grup di-share-kan contoh-contohnya sehingga kami yang belum tahu mungkin kami belajar dari Bapak Ibu yang sudah mendahului kami untuk kami bisa berbagi juga dengan teman-teman yang ada di sekolah-sekolah kami. Karena terus terang Bapak saya di sekolah saya itu saya baru mau istilahnya saya baru pertama, sementara teman-teman saya itu belum. Guru penggerak saya baru memulai Bapak. Jadi saya tidak tahu mau berawal dari mana sampai kemana. Oleh karena itu mungkin di kesempatan ini saya bertanya supaya kalau bisa ya Bapak Ibu guru berbagi dengan saya. Mungkin lewat grup, mungkin ada ya contoh-contohnya saya bisa belajar dari sana. Bukan berarti plagiat, tapi saya istilahnya jadikan referensi lah supaya saya bisa belajar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Apolonia Maria Soni dari NTT tadi ya. Luar biasa. Mohon izin, Pak Burhan katanya mau share screen, tapi nggak bisa bersuara katanya. Cuman share screen aja. Oke, terus yang baiklah Pak Burhan silakan share screen dulu. Mohon maaf Bu Apolonia ditunda dulu ya, dipending dulu jawaban pertanyaannya, kita lihat dulu share screen dari Pak Burhan. Silakan Pak Burhan. Baik Bapak. Baik Ibu. Mem Sugiarti, mungkin Mem Fatimah atau Mem Umi atau Mem Nikon bisa memberikan deskripsinya. Ya, itu Pak Burhan lagi masuk ke website rumah belajarnya. Iya. Klik portal rumah belajar. Ke buku sekolah elektroniknya juga bisa langsung. Buku sekolah elektronik. Jadi buka di new tab baru ya Pak Burhan. Nah ini buku sekolah elektroniknya. Oke. Mungkin bisa diakses salah satu Pak Burhan atau SD atau SMP? Saya SD, Bu. Oh, SD aja Pak Burhan. Minta tolong yang SD. Beliau SD. Nah. Oke, buku SD. Oh ya, dibuka. Klik download. Tadi klik download tadi. Ya, klik download. Oke. Oh, harus login kalau mau download. Login dulu ya. Nah. Pak Burhan mungkin menggunakan Google atau Belajar ID di sini? Ada beberapa yang harus login katanya. Ada beberapa yang tidak. Nah, ini sudah banyak di-download orang. 4.000 tadi sudah mendownload yang judulnya. Berarti banyak yang mendownload ini. Nah. Paket ini paket A. Mungkin dicoba di-download ya. Ya, dicoba di-download. Lagi loading. Sudah bisa mungkin Pak Burhan, hasil downloadannya mungkin ditunjukkan. Katanya. Oke, diulang kembali.
Ambil diisi ya Bapak Ibu, daftar hadirnya sudah saya share di kolom chat tadi. Nah, itu bisa sudah di-download ya Bapak Ibu bukunya. Mungkin tadi ada beberapa yang harus ini ya Bu Fatimah, harus di-login dulu ya. Ya. Ada beberapa buku yang harus login, ada juga beberapa buku yang bisa langsung kita download. Ya, terima kasih Pak Burhan atas ininya, share-nya. Screen-nya. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Sugi. Ya Bapak Ibu, sudah jelas sekali kan ya tadi berarti bagaimana cara mengunduhnya. Mudah, tidak, yang terakhir tadi oleh Pak Burhan tadi tidak perlu mengunduh JavaScript atau Nitro, tetapi langsung saja, tetapi harus ada beberapa yang harus login. Nah, berikutnya tadi pertanyaan yang terakhir tadi dari Ibu Apolonia tadi, mohon dijawab ya. Bagaimana kata beliau untuk memulai membuat aksi nyata itu beliau bingung. Bagaimana kalau ingin mengisi aksi nyata PMM, bagaimana harus membuatnya, dimulai dari mana dulu, kemana dan kemana. Tolong ini Bapak Ibu narasumber kan sudah membuat semua. Jadi silakan Bapak Ibu, siapa yang sekarang menjawab, Ibu Fatimah atau Ibu Umi, silakan. Kalau tips dari saya itu kita lihat kan di setiap aksi nyata itu ada berbagai pilihan. Nah, kita lihat di pilihan-pilihannya yang mana yang sesuai atau yang bisa kita kerjakan. Jadi misalnya kalau tidak salah di Merdeka Belajar itu mengajar itu ada dua atau tiga. Ada yang kita mengimplementasikan, ada yang kita buat workshop. Jadi silahkan Ibu memilih yang mana. Kalau sudah mengerti caranya, kan di situ ada deskripsi bagaimana membuat aksi nyata. Sudah detail loh mereka itu langkah-langkahnya. Kita tinggal menjalankannya. Nah, menjalankan itu kalau misalnya kita tidak mampu sendiri, kita bisa mengajak teman di satu sekolah berkolaborasi. Tapi nanti kita mengisi deskripsinya masing-masing. Untuk PDF-nya, untuk kan harus untuk dokumentasi harus berupa PDF ya, Bapak Ibu. Nanti kita bisa kerjakan sama-sama, foto-fotonya sama-sama bergantian. Kita bergantian, misalnya memberi materi. Pada saat rapat kita kasih materi kepada teman-teman. Jadi nanti kita bergantian, kemudian kita dokumentasikan, kita jadikan satu file itu kemudian kita PDF-kan, kemudian kita unggah di aksi nyata PMM, deskripsinya kita tulis, selesai Ibu. Sesuatu itu tapi kalau tidak dikerjakan nggak bakal terjadi ya, memang harus dikerjakan Ibu. Siap. Semoga menambah motivasi Ibu untuk Kecampur itu. aksi nyata PMM. Ada beli itu kip. Maaf, tolong dimatikan. Ya, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ibu Fatimah. Ibu tipsnya adalah membaca terlebih dulu apa yang diminta dari aksi nyata tersebut karena ada berbagai pilihan dari aksi nyata. Kemudian yang kedua mengerjakannya, melaksanakannya, dan yang terakhir yang paling penting itu boleh berkolaborasi. Kalau memang berkolaborasi, yang paling penting katanya itu memulai. Bagaimana kita mau memulai itu? Kalau kita mulai, maka semua akan kita coba hadapi. Kita rintangan yang ada, kita coba hadapi semuanya. Baik Ibu Apolonia, demikian. Berikutnya, sebelum yang mengangkat tangan, bolehkah saya bacakan dari chat dulu? Tadi ada pertanyaan, katanya benarkah komunitas itu maksimal hanya 3 pengikut komunitas? Hanya 3, maksimal hanya 3. Apakah benar pengikut komunitas hanya maksimal 3? Dan kemudian untuk aksi nyata dari Pak Agustinus Mulyono lagi, jika guru-guru membuat bersama-sama, apakah boleh aksi nyata semua guru upload dokumen yang sama? Oke, tadi sudah Ibu Fatimah menjawab, kemudian Bu Umi juga menjawab. Kak, saya persilahkan lagi untuk Pak Nikon menjawab. Ada 2 pertanyaan dari orang yang sama, Pak Nikon, tentang aksi nyata. Silakan Pak Nikon untuk menjawabnya. Ya, saya contohkan terlebih dahulu ya Bu ya, share screen.
Jadi, nah seperti ini kita ke komunitas. Di mana, bentar ya, saya cek ulang apakah ada suara saya. Ada suaranya. Oh ada. Nah, Ya Bapak. Ya. ini 3 ya, pengurus inti maksudnya. 3 ini adalah pengurus inti. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan kepala sekolah, pengawas, kemudian guru, ikut di komunitas yang Bapak Ibu bentuk atau dibentuk oleh orang, tetapi Bapak Ibu sebagai sebagai penggerak komunitasnya itu maksimal 3. Jadi ada 3 komunitas yang bisa diikuti. Sedangkan komunitas lain, Bapak Ibu, ini komunitas itu boleh lebih daripada 3. Jadi maksimalnya 20 komunitas, tapi hanya sebagai pengikut, bukan penggerak komunitas. Seperti itu. Jadi sudah tertulis bahwa hanya bisa mengikuti maksimal 20 komunitas. Sedangkan kalau misalkan saya mau membuat komunitas dari 3 ini, yang saya jadi pengurus intinya atau penggeraknya, saya contohkan yang tadi itu, di sini Anda tidak dapat mengolah lebih daripada 3 komunitas. Seperti itu yang bisa saya paparkan. Baik, terima kasih. Jadi intinya penggerak itu hanya 3, tapi kalau komunitas yang diikuti itu bisa banyak, ataupun pengikut komunitas bisa banyak, Bapak. Tidak ada batasan rasanya untuk pengikut komunitas, tetapi yang ada batasan 20, adalah untuk Bapak. pengikutnya hanya 20. 20, Ya. 20. 20 pengikut, tapi misalkan di dalam komunitas mau ikut sampai ribuan orang tidak masalah. Nah, Tetapi makanya kalau kita yang mau ikut enggak, komunitas ya itu 20. maksud saya. Komunitasnya itu hanya, mohon maaf saya pakai HP-nya jatuh. Komunitas kita itu bisa diikuti ribuan, tetapi kita hanya bisa mengikuti komunitas 20 komunitas, dan kemudian kita hanya bisa menjadi penggerak 3 komunitas. Kemudian yang terakhir tadi, ada pertanyaan dari beliau itu tadi yang belum terjawab adalah, kalau umpamanya kolaborasi, apakah bisa guru itu juga memasukkan karya kolaborasi itu di komunitas? Maaf, di aksi nyata. Boleh. Boleh. Apakah ada batasannya guru yang mengupload itu, Pak Nikon? Contoh seperti file kepala sekolah yang saya berikan tadi, itu satu sekolahan harus sama karena RKT kan, Arkas kan harus sama. Jadi satu sekolahan kalau isinya 50 orang ya 50 orang, tapi deskripsinya berbeda. Pelakunya siapa? Dia kepala sekolah, apa dia guru, kan? Apa pengikut rapat, seperti itu. Tapi aksi nyatanya sama, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nikon. Waktu sudah menunjukkan pukul 17, ya kurang 10 menit. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Ibu yang sudah melambaikan dari tadi, adalah Ibu, mohon maaf, Ibu Harumiati SPD dari TK Melati Parenggian. Beliau mengangkat tangan. Silakan Bapak Operator untuk menyalakan mikrofon beliau agar beliau bisa bertanya secara langsung. Rumiati. Baik, selamat sore. Silakan Terima Ibu. kasih. Selamat sore. Saya mau bertanya. Kemarin saya juga sudah pertama waktu PMPN, saya mencoba mengupload aksi nyata. Kemudian saya sudah diverifikasi dan kelihatannya aksi nyata belum harus diperbaiki. Memang waktu itu saya belum belajar, saya baru mencoba. Yang saya upload hanya foto-foto, belum ada kata-kata atau penjelasannya, dan di situ kemarin saya diminta diperbaiki dan juga sudah saya perbaiki. Dan ingin saya tanyakan, karena saya kepala sekolah dan juga merangkap sebagai guru. Jadi saya mau tanya, apakah di aksi nyata itu nanti saya boleh memilih sebagai guru, misalnya kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu yang saya ambil. Karena di dalam aksi nyata itu ada beberapa pilihan. Kalau memang kita kepala sekolah, kita harus mengambil yang bagian kepala sekolah, dan juga untuk guru ada bagian untuk guru. Tapi kalau seperti kami yang double kepala sekolah dan merangkap guru itu, apakah kami boleh untuk mengambil untuk pembelajaran yang ada di dalam sekolah itu untuk sebagai guru? Itu Bu yang ingin kami tanyakan. Oke, terima kasih Bu Hermiati. Kepada narasumber, siapa yang akan menjawab? Silakan. Saya bantu jawab dulu ya. Silakan, Jadi kita luruskan dulu Bu, kepala sekolah merupakan tambahan ya, tugas tambahan. Jadi dasarnya yaitu guru.
Jika Ibu merupakan PLT kepala sekolah, maka Ibu bisa melakukan keduanya. Jadi pilih salah satu yang menurut Ibu yang gampang yang mana. Seperti ya itu ya Ibu Harumiati. Kembali saya tegaskan ulang, untuk aksi nyata, ingat halaman pertama yaitu tentang aksi nyata judulnya, nama dan instansi Ibu. Kemudian nomor 2 itu teori, materi yang Ibu pelajari. Yang ketiga seperti yang sudah saya kirim filenya itu, silakan download di kolom chat, dicari lagi bagian atas. Itu adalah foto dan deskripsi serta refleksi, seperti itu Ibu. Jadi ada gambaran ya. Jadi jangan, saya sering nemuin ini peserta yang melakukan aksi nyata cuma foto Ibu. Jadi ya sudah nggak apa-apa sih, sudah diupload ya nggak bisa. Jadi nunggu validasi. Masalahnya validasi kita itu batasnya kemarin tanggal 30. Sedangkan ini kita nunggu lagi ya. Jadi dari tim panitia kalau misalkan dibuka baru kita tahu salah kita di mana. Seperti itu gambarannya Ibu Harum. Jadi sesuaikan Ibu voksinya yang mana seperti itu. Yang gampang saja, jangan ambil yang sulit. Kalau ada yang gampang, kenapa pilih yang salah sulit? satu. Iya. Maksudnya oleh mau pilih yang gampang itu menjadi misalnya udah satu ngambil di materi yang pertama ngambil yang kepala sekolah, terus yang keduanya ngambil yang guru gitu loh maksudnya Pak. Enggak, atau harus rangkaian satu kepala sekolah semua. Enggak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Salah satu aja yang gampang. Tapi ingat Bu, Boleh, topiknya kan berbeda seperti Iya, itu. topiknya Topik berbeda A Ibu memang. jadi kepala sekolah, topik B Ibu jadi guru seperti Guru, itu. Disesuaikan saja. Oke. Boleh ya Pak Informasi ya. dari saya. Kalau saya salah mohon maaf ya karena ada pengawas sekolah di sini atau bagian Pak Yos. Kalau saya salah ucap mohon dibetulkan Pak, karena jujur saya sebagai guru untuk kegiatan PMM ini saya selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Pak, yang mana yang perlu kita kerjakan bersama seperti itu. Yang gampang aja Pak, seperti itu kan. Yang pasti saya voksinya sebagai guru, kepala sekolah, deskripsinya sebagai kepala sekolah seperti itu. Jadi boleh kolaborasi Ibu. Jawaban sama, aksi nyatanya sama, deskripsinya berbeda seperti itu. Terima kasih. Saya serahkan Baik, ke terima Pak. kasih Pak Nikon. Antusias sekali rupanya peserta kita pada hari ini. Banyak yang ingin bertanya tetapi waktu tidak memungkinkan. Saya mohon maaf ya apabila yang ingin bertanya tidak dilayani terlebih dulu karena masih ada satu lagi acara sebelum acara penutupan yaitu review dari Bapak Suyoso SPDMM sebagai kasih kurikulum dan penilaian. Silakan kepada Bapak Suyoso untuk mereview acara ini. Mohon maaf Bapak Ibu yang bertanya, lain waktu mungkin kita akan lanjutkan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mem Sugiyarti yang telah meng-coach acara dengan luar biasa. Yang kedua, Mr. Nikon, Mem Umi dan Mem Fat yang telah memandu substansi materi sampai review yang pertama. Kita bersyukur karena melalui akses link yang beberapa saat dulu sempat kita jenuh dengan rare program yang agak jarang, akhirnya sekarang semangat lagi teman-teman dari NTT, dari Medan, dari Lampung, dari Surakarta, dari Gorontalo, dan dari Lumajang. Saya jejaki satu persatu, dan bisa jadi ada kota yang belum saya sebutkan, dan yang utama teman-teman dari Kota Waringin Timur, atas nama Dinas Pendidikan saya mengapresiasi luar biasa. Yang kedua, materinya sangat-sangat produktif. Mr. Burhan dari tengah memandu kegiatan BIMTEK Chromebook, turut mendukung melalui paparan-paparan yang memungkinkan, kemudian komunikasi interaktif dalam menguatkan pemahaman melalui paparan pertanyaan dan sambutan jawaban yang luar biasa telah diberikan. Contoh-contoh real tadi kita telah mendapatkan. Setelah kegiatan ini mari kita membuat aksi nyata sehingga bisa menjadi penggerak 3 komunitas. Bila sekolah kita PSP, kita akan menjadikan komunitas sekolah penggerak. Bila kita anggota MGMP bergabung lagi menjadi penggeraknya MGMP. Dan satu lagi, boleh membuat komunitas dengan sekolah-sekolah terdekat. Nah, sebagai penggerak 3 ini mari kita manfaatkan sehingga apa yang kita miliki dapat diimbaskan lebih luas. Selain itu, kita bisa mereplikasi karya-karya yang telah dimiliki oleh teman-teman di sini. Tentu saja yang lebih efektif, melalui link tadi sudah di-share satu karya aksi nyatanya Mr. Nikon. Tolong Mem Sugiyarti dan teman-teman yang sudah memiliki aksi nyata menyambung kembali melalui data absen teman-teman ini difasilitasi sehingga tidak berhenti melalui webinar ini. Komunikasi tetap terajut dari NTT,
sampai ke Aceh semuanya bersatu, dari yang terutara di Gorontalo dan yang terselatan di Lumajang, Jawa Timur bersatu melalui fasilitator Kota Waringin Timur. Apresiasi seluruh peserta luar biasa karena sampai saat ini seluruh peserta masih atensinya terjaga. Atas nama Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, atas nama Forum Guru Berprestasi, atas nama berbagai macam komunitas, saya acung jempol untuk semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemandu Mem Sugiyarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yos, Mr. Yos. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, terima kasih Bapak Suyoso, Bapak Wahyudi kalau masih ada di sini juga terima kasih karena telah membuat acara ini menjadi sangat menarik, membuat acara ini menjadi bermanfaat bagi semua. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Satu pantun sebelum diakhiri ya Bapak Ibu. Pergi ke sungai, duduk di pinggir. Stopnya mana? Cakep. Melihat buaya berjemur di seberangnya. Mantap. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf kalau acara ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyarankan sertifikat dikirim untuk itu melalui file, melalui email masing-masing sehingga sebaiknya dalam absen emailnya jelas. Support Sukses. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang belum terjawab segala macam, kita ada di grup ya Bapak Ibu, nanti silahkan komunikasikan, grup akan dibuka. Kalau misalkan Bapak Ibu minta ditemanin, misalkan bisa menghubungi kontak kami saja seperti itu. Kalau misalkan bingung tentang aksi nyata segala macam, kita kolaborasi, berbagi informasi, disesuaikan dengan kondisi real di sekolah Bapak Ibu, seperti itu, dengan kondisi di tempat saya. Saya mohon maaf dan undur diri. Terima kasih para peserta yang telah hadir. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Dinas ya, kemarin menghubungi Ibu Pia yang telah mendukung. Kalau tidak ada beliau mungkin kegiatan ini tidak bisa berlangsung. Terima kasih Ibu Pia. Terima kasih Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur. Oke.